Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast ADSE-FUAD. Kali ini kami akan membahas tentang peran zakat dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam. Nah, apa itu zakat? Apa peran zakat? Apa sih dampak positif dari zakat? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bersama narasumber kita. Beliau adalah Bu Fitria Nurmasari, SEMSI. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mungkin bisa say hello dulu di kamera. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini adalah dosen perbankan syariah di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bersama beliau mengenai peran zakat dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam. Tapi sebelum masuk nih Bu, sebenarnya apa sih zakat itu? Oke, langsung berarti ya. Iya. Tadi Mbak moderatornya belum kenalan juga. Oh iya. Ya, perkenalkan saya Bayi Putri Handayani dari Kasai Aceh. Oke. Ini kita lanjut ke pembahasan gitu ya. Apa sih zakat itu gitu ya? Zakat itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab gitu ya, dari kata zakah gitu ya. Artinya itu ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama itu mensucikan gitu ya. Yang kedua berkah, menumbuhkan, dan ini memberikan membersihkan dari harta kita gitu. Kalau dari segi istilah, zakat itu berarti harta yang wajib kita keluarkan setiap ini ya dalam satu nisab ketika sudah mencapai nisab dan haulnya. Nah, zakat ini perintah dan dasar hukumnya itu ada di beberapa surat ya. Yang pertama itu ada At-Taubah ayat 60, At-Taubah 103, sama di Al-Baqarah ayat 267. Dan di masing-masing surat ini yang diatur itu macam-macam ya. Kalau di At-Taubah ayat 60 itu hanya perintah dari Allah bahwasanya setiap umat muslim atau setiap muslim itu wajib mengeluarkan sebagian hartanya. Hanya sampai pada itu saja perintahnya. Terus yang di At-Taubah ayat 103 itu sudah mulai detail. Jadi ada penjelasan tentang rincian harta apa saja yang wajib dizakati dan besarannya. Nah, lanjut di ayat Al-Baqarah 267, di sini itu sudah dirincikan lagi siapa saja, sampai pada siapa saja kategori-kategori mustahik yang bisa menerima zakat. Gitu ya. Oh, satu lagi sama irisan, kan kalau zakat itu sendiri kan masuk dalam salah satu instrumen investasi akhirat kalau saya istilahkan itu. Nah, di sini ada beberapa investasi akhirat yang lainnya, ada zakat, infak, sedekah. Nah, apa irisannya? Kalau zakat ini sendiri kan wajib gitu ya. Bahkan kedudukannya itu sebagai ini ya, penentu apakah seorang muslim itu beriman atau tidak. Bisa juga jadi judgement gitu ya. Ketika orang tidak berzakat, maka orang itu bukan termasuk muslim. Karena perintah zakat sendiri pun dalam Al-Quran ya, itu disandingkan dengan perintah sholat. Keutamaannya itu sangat-sangat penting gitu ya dalam agama kita. Nah, sedangkan instrumen 2 yang selainnya ada infak, sedekah, dan wakaf itu ya, itu sifatnya sudah tidak wajib lagi tapi sukarela gitu ya. Nah, itu sedikit banyak dari pengertian sama landasan hukum dan ini ya, irisan dengan instrumen investasi akhirat yang selainnya gitu. Nah nih Bu, sebenarnya peran zakat dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam tuh apa sih Bu? Itu ya, perannya sendiri itu sangat ini ya, bisa menjadi solusi masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Itu sangat ini ya, sangat-sangat vital peran itu.
Kenapa? Karena ini ya, berdasarkan survei sendiri, dana zakat itu ketika dikelola secara terpusat atau dari negara sendiri, itu pasti akan bisa teroptimalkan untuk membantu program-program pemberdayaan, program-program pengentasan kemiskinan, nah program-program ini ya, sosial yang selainnya juga. Tapi kalau dari segi implementasinya saat ini di Indonesia belum teroptimalkan. Survei dari Basnas terakhir itu yang saya kutip ya, tahun 2018 itu dari potensi 252 triliun dana zakat yang harusnya itu bisa dikeluarkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, itu baru terkumpul 8 miliar. Jadi cuma 3% dari total 100% yang harusnya bisa dipotensikan gitu ya. Cuma bisa terkumpul 8 triliun dari 252 triliun. Nah, ini kan berarti di dalamnya ada masalah apa gitu kan? Iya. Padahal dari segi statistik juga ya, kemarin tuh ada survei dari Databooks menyatakan bahwasanya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat, infak, sedekah itu sudah sangat tinggi. Sampai 5 tahun terakhir itu menempati posisi ini ya, pertama, juara 1 gitu lah dari beberapa negara. Karena tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia itu sangat tinggi dari segi donasi dan dari segi keterlibatan mereka dalam menjadi relawan sosial kayak gitu. Nah gitu ya, jadi menurut saya peranannya untuk pembangunan ekonomi itu potensinya sangat tinggi, zakat itu sendiri. Apalagi ini kan sudah ada perintah langsung dari Allah gitu ya. Dan Indonesia sendiri merupakan negara yang muslimnya itu terbesar gitu ya. Ini sudah sangat tinggi potensinya gitu. Tapi ya kalau di yang sekarang ini kan seperti yang ibu bilang kayak belum terrealisasikan gitu, maksudnya teroptimalkan gitu kan. Iya. Itu tuh mungkin ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya kesadaran dari masyarakat juga kurang nih, tapi kan dari data-data yang ada itu kan masyarakat Indonesia itu sangat dermawan. Iya, dermawan gitu. Berarti untuk sekarang masih belum teroptimalkan ya. Iya, betul. Nah, ini juga menjadi pembahasan yang cukup maksudnya sangat penting untuk dibahas. Kenapa sih harus dikulik lebih dalam gitu ya? Bahkan mungkin bisa jadi salah satu ini ya, judul skripsi untuk teman-teman nantinya ya. Ini kan belum teroptimalkan. Kira-kira ada masalah apa saja gitu kan? Nanti bisa distudi kasuskan di lembaga zakat mana gitu kan. Itu mungkin salah satu ide gitu barangkali. Nah, ini kalau dari saya ya, kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa belum teroptimalkan padahal kesadaran untuk berdonasi itu sangat tinggi, sudah sangat tinggi. Nah, itu yang pertama menurut saya ya, ini penilaian saya, melalui penilaian saya dulu. Yang pertama itu sebenarnya kan sudah ada upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pengumpulan dana zakat, dana ziswaf itu ya secara terpusat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Tapi dari segi prakteknya itu hanya pada tataran ketika penghimpunan dana itu tidak terpusat secara langsung ke Basnas, tapi masih terpecah-pecah di berbagai lembaga lain. Dan juga kan kadang-kadang orang itu kalau pengen zakat pengennya langsung nih bantu ke orang yang membutuhkan gitu kan, langsung ke mustahiknya. Padahal kalau dikumpulkan di salah satu organisasi penghimpun zakat itu akan justru lebih teroptimalkan. Maksudnya nggak cuma menangani satu orang saja, tapi bisa untuk berjalannya satu program. Nah itu gitu ya, salah satu masalahnya kurang terintegrasi itu ya, masih terpecah-pecah. Kan ada banyak juga lembaga amil zakat selainnya kayak rumah zakat, dompet duafa, banyak sekali bahkan ya, nggak cuma
yang bisa kita hitung pakai jari, menurut saya sudah banyak sekali di Indonesia ini. Tapi mereka itu fokus untuk prioritas dengan programnya masing-masing, tidak berjalan terpusat, tidak terintegrasi. Akhirnya gimana? Akhirnya ketika pemerintah Indonesia pengen mengatasi berbagai masalah ini ya, permasalahan kayak pengentasan kemiskinan, itu dananya ya terpecah-pecah, tidak bisa ada roadmap yang itu menjadi peta untuk benar-benar mengatasi masalah itu tadi. Jadi terpecah-pecah gitu. Sama ada satu lagi, ini mungkin dari segi studi kasus ya, itu tuh ada satu, ini mungkin nggak saya sebutkan merek lembaga zakatnya apa, tapi terjadi beneran di realnya. Itu kan dia tuh punya program untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam program apa? Program investasi untuk perkebunan. Nah, di situ kan dia memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah kebun itu. Dan masyarakat sekitar yang dipilih ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori mustahik, untuk dibantu supaya lebih produktif, supaya punya pekerjaan. Nah, dari situ sebenarnya program ini tuh sudah nggak ada profitnya. Maksudnya dari segi penilaian bisnis itu rugi, tapi tetap diadakan program ini. Nah, kenapa kira-kira kok kayak gitu menurut Mbak Baik? Apa ya, kurang tahu Bu, karena belum baca-baca. Oke. Nah, karena ini tuh masih dipertahankan dan masih mendapatkan suntikan dana dari donatur itu karena mereka tertarik dengan programnya saja, dengan pemasaran programnya. Makanya dipertahankan oleh lembaga zakat ini yang nggak bisa saya sebutkan ya, siapa itu. Masih dipertahankan karena ya wis untuk promosi, untuk menarik minat donatur dalam berdonasi di lembaga itu tadi. Makanya masih dipertahankan kayak gitu. Nah, ini kan berarti ada masalah, dia tuh punya program tapi nggak ada pertanggungjawabannya. Iya. Gitu kan? Kan selama ini kalau laporan keuangan dari berbagai lembaga amil zakat itu kan dipertanggungjawabkan, memang dipertanggungjawabkan, tapi dari segi auditnya aja, maksudnya laporan keuangannya aja, sampai mendapatkan kategori WTP misalnya, wajar tanpa pengecualian gitu kan. Tapi dari segi pertanggungjawaban programnya, keberlanjutannya itu tidak ada audit tersendiri. Nah, itu salah satu yang menurut saya menjadi masalah saat ini. Jadi kenapa dana zakat itu akhirnya tidak bisa efektif mengentaskan kemiskinan, iya, sama mengoptimalkan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Karena mereka hanya berfokus ke program mereka gitu. Betul. Dan pokoknya kan kalau audit itu hanya melihat beneran nggak dana ini tersalurkan ke program ini, program pengentasan kemiskinan, program kewirausahaan ibu-ibu misalkan, bener nggak? Kalau dari segi kwitansi kan cuma dilihat, oh benar tanggal berapa gitu kan, tapi nggak melihat keberlanjutan programnya seperti apa, nggak bisa melihat sampai ke situ. Gitu. Pantesan ya, kayak saya tuh mikir kayak ini kan katanya zakat nih bisa menjadi solusi gitu ya buat kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang ini, tapi kok masih banyak sih masyarakat yang miskin. Betul. Terus masih banyak yang pengangguran juga kan. Jadi salah satunya itu ya. Iya, betul. Nah, terus Bu nih, untuk kontribusi zakat dalam memperkuat aspek ekonomi itu gimana Bu? Untuk perkembangan ekonomi Islamnya itu kayak gimana? Kalau ini ya, kita kembali dulu ke review, maksudnya ya kembali ke masa lalu dulu ya, dari segi sejarahnya zakat itu sendiri. Nah, kalau dari zakatnya itu sendiri itu kan sudah ada dari Rasul ya, dari segi penghimpunan sama pendistribusian. Kalau di zaman Rasul dulu pengelolaannya adalah ya wis, ketika ada dana masuk nanti yang disalurkan ya sebesar dana yang masuk sampai habis gitu kan.
sampai di Baitul Mal itu harus segera dikosongkan gitu ya. Kemudian lanjut lagi di masa Khalifah Abu Bakar gitu ya. Kalau Khalifah Abu Bakar ini juga dari segi pengelolaannya kan belum sistematis, belum ada lembaga khusus yang mengelola amil gitu ya, belum ada amilnya. Kalau amil sudah ada tapi belum terorganisir gitulah. Nah di zaman itu terkenalnya apa? Terkenalnya adalah ketika ada orang yang nggak berzakat itu wajib diperangi gitu ya, bahkan dimasukkan dalam kategori orang-orang yang murtad sampai harus diperangi dan mendapat hukuman harus dibunuh gitu kan. Ada Musailamah Al-Kadzab, terus siapa lagi tuh, Mamah atau siapa itu ya, itu orang-orang yang mengingkari adanya perintah zakat karena mereka menganggap bahwasanya perintah zakat itu ya cuma di zaman Rasul. Kalau sampai sekarang kalau misalkan Rasul sudah wafat ya sudah, berarti sudah berhenti sampai situ saja. Nah itu paling terkenalnya di situ kalau zaman Abu Bakar. Lanjut lagi di zaman Umar itu sudah mulai terorganisir ya, ada diwan-diwan pengurus dana zakat sendiri, sama penyalurannya juga ada staf-staf khususnya. Nah kayak gitu ya. Sampai pada perkembangan pengelolaan zakat itu di masa ini ya Abbasiyah di Umar bin Abdul Aziz. Nah di situ pesat-pesatnya pengelolaan zakat sampai orang-orang yang awalnya awalnya jadi mustahik zakat itu bisa menjadi muzaki yang ngasih zakat malahan gitu kan. Nah di sini dari perkembangan ini itu kita kan belajar ya variabel-variabel yang menentukan kesuksesan peranan zakat ini adalah yang utama harusnya dikelola secara terpusat dari pemerintahan itu sendiri gitu ya. Nah misalkan kan ini kan zakat kan salah satu instrumen investasi akhirat yang itu ada hanya pada sisi keuangan sosial Islam, nggak ada di sistem yang selainnya. Kalau sistem selainnya misalkan kapitalis, sosialis itu kan hanya pakai dana pajak ya dari pemerintah. Nah ini ada instrumen khusus zakat gitu kan dari segi keyakinan pun diwajibkan. Nah ini sangat besar kontribusinya dalam perkembangan ekonomi Islam gitu kan, karena ya bisa sampai membuat suatu negara itu jaya. Dari segi sejarahnya tadi sampai di Umar bin Abdul Aziz itu negara itu sampai mandiri gitu ya, bahkan orang-orang yang harusnya menerima zakat itu sampai ditanamkan nilai-nilai qanaah saat itu, sudah cukup menerima apa yang diberikan Allah, jadi mereka merasa cukup sampai nggak mau menerima dana zakat. Nah sampai kayak gitu, jadi perannya sangat besar ya, nggak cuma dari segi membangun sisi keuangannya, tapi juga membangun sisi religiusitasnya masing-masing ini muslimnya gitu. Itu menurut saya. Mungkin agak melenceng dikit ya. Kan kita mungkin biasa mungkin termasuk saya sendiri ya, kayak sebagai mahasiswa nih misalnya kita kan belum kerja, jadi kayak masih uang dikirimin dari orang tua, terus kan kita nabung nih misalnya, terus nisabnya itu udah nyampe, berarti kita tetap harus wajib berzakat atau gimana Bu? Karena kan kalau di bulan puasa kan ada zakat fitrah tuh. Nah biasa kan keluarga juga mungkin ngeluarin dari sana, terus kita masih tetap wajib berzakat juga kalau udah sesuai sama nisabnya. Nah itu ya, kalau yang harusnya kalau ini saya posisikan sebagai mahasiswa gitu ya, zakat fitrah kan tetap wajib ya, tiap orang itu harus mengeluarkan itu kan sebagai pensucian badan kita gitu ya. Tapi kalau zakat yang uang gimana Bu? Nah, mahasiswa kan belum dapat, belum bisa nyari uang sendiri, masih dapat dari orang tua. Nah ini menurut saya itu sebenarnya nggak wajib dizakati gitu ya. Misalkan teman-teman itu pengen zakat, nah itu nanti masuknya adalah kategori sodako.
gitu ya. Cuma misalkan nih kan salah satu syarat harta itu wajib dizakati kan milik sendiri. Iya. Nah kalau sebagai mahasiswa sebenarnya uang itu kan uangnya Orang tua. gitu ya. Jadi menurut saya ya nggak wajib gitu. Yang wajib ya hanya ketika zakat fitrah itu sendiri. Misalkan bu saya pengen zakat, pengen nyumbang 2,5% dari uang saku bulanan saya, ya sudah nggak apa-apa, asal kamu ikhlas tapi masuknya bukan zakat, masuknya tetap sodako gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, Yep. ada nggak sih kan kayak mungkin Bu juga tadi udah jelasinnya kayak hambatan-hambatannya, terus sama tantangan yang dihadapi dalam kayak untuk mengimplementasikan zakat gitu kan sebagai instrumen perkembangan ekonomi Islam tuh gimana sih Bu untuk hambatan tantangannya? Hambatan dan tantangan. Iya. Nah kalau ini ya tadi sebenarnya ada yang belum saya sebutkan. Nah tentang permasalahan di berbagai lembaga zakat itu apa kok bisa nggak teroptimalkan dana sebesar 252 triliun gitu kan. Itu salah satunya adalah selain tadi ya nggak ada audit programnya, terus ada juga strategi ketika memasarkan produk yang untuk penghimpunan zakat, program-programnya itu kan harusnya berbagai lembaga amil zakat melalui amilnya melakukan edukasi, melakukan promosi, menjemput bola ya langsung ke donaturnya. Tapi seperti yang kita tahu, strategi ini hanya dilakukan oleh lembaga amil zakat seperti yang saya tahu ya, ada dompet duafa, terus rumah zakat, itu sudah pakai strategi menjemput bola ini. Tapi kalau dari Basnas sendiri, yang ini tuh notabene lembaga yang langsung dibentuk oleh pemerintah melalui UU tentang pengelolaan zakat yang tahun UU nomor 23 tahun 2011. Ini kan baru dibentuk Badan Amil Zakat Nasional pas zamannya Pak SBY. Nah ini kan notabene dari pemerintah tapi nggak melakukan strategi jemput bola itu tadi. Nah ini makanya menjadi ya mestilah nggak bisa teroptimalkan karena kamu sendiri nggak aktif menjemput bola dari donatur. Nah ini menurut saya menjadi salah satu hambatan dari segi strategi yang dipakai Badan Amil Zakat ataupun lembaga lain yang belum pakai strategi ini. Itu salah satunya. Kemudian kalau dari segi hambatan lainnya itu kadang kan tadi kan misal ada survei tentang databooks itu ya, kesadaran orang Indonesia punya kedermawanan yang sangat tinggi gitu ya. Tapi ketika saya sendiri, saya kan punya pengalaman jadi amil zakat ya, langsung ke rumah-rumah donatur. Nah ini tuh saya punya pengalaman bahwasanya donatur ketika diingatkan gitu ya lewat chat gitu untuk berzakat, Bu hari ini waktunya zakat gitu, Bu bulan ini waktunya zakat gitu, mereka tuh kadang mengabaikan gitu. Bahkan beberapa kali di chat responnya tetap sama. Nah ini sebenarnya saya ragu juga dengan survei di awal yang saya sebutkan itu, masa sih dermawannya tinggi gitu, masih ada keraguan di situ. Tapi ini kan data ini ya, survei langsung ya, mungkin ada keadaan-keadaan yang membedakannya gitu. Tapi kalau dari segi pengalaman saya, salah satu yang menjadi tantangan adalah hal ini, kita harus secara terus-menerus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan itu. Dari segi personal harus disadarkan itu yang menjadi berarti masuknya apa? Masuknya adalah pada tantangan gitu ya. Gitu. Sama pengembangan program yang itu harusnya terpusat dan terintegrasi, ada roadmapnya yang itu harus langsung diaudit oleh pemerintah supaya dana zakat, dana ziswaf itu bisa teroptimalkan gitu. Bahkan dari segi pelaksanaan programnya itu harus terus dipantau gitu ya,
bahkan dibimbing siapa penerima mustahiknya, apakah benar-benar menjalankan programnya. Nah, itu yang menjadi tantangannya, belum adanya hal itu. Kadang masih banyak juga ya masyarakat yang hanya mengaku-ngaku tidak mampu Bu, hanya demi mendapatkan zakat. Betul. Biasa kan gitu. Jadi kadang orang yang benar-benar membutuhkan itu tuh bahkan nggak kebagian karena yang mereka yang serakah ya mungkin. Betul. Nah, kalau masalah itu juga jadi tantangan ya. Iya. Nah, pengalaman yang sudah sendiri itu ya, dana BLT saja pun bisa salah tujuan, salah orangnya yang dikasih gitu. Ibu-ibu kadang menggunakan dana BLT itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi malah dipakai untuk jalan-jalan, dipakai beli biasanya beli perhiasan yang paling sering gitu, atau HP gitu, bahkan sampai dipakai untuk kredit motor. Nah, ini kan harusnya ada pengawasan di situnya. Begitu pula ketika dana zakat didistribusikan ke masyarakat, harusnya itu ada proses identifikasi siapa itu mustahiknya, dicari tahu background profilnya seperti apa, apakah benar-benar orang yang masuk 8 asnaf itu atau sebenarnya enggak gitu, atau ada data yang salah dari rekapan desa, kecamatan gitu kan. Biasanya mereka dapat datanya kan dari kecamatan ya. Data-data penduduk itu. Nah, itu harus dipastikan lagi gitu. Sama ada satu lagi sebenarnya Mbak, orang-orang itu kan donatur ya terutama, karena adanya ada berita skandal Act for Humanity, itu salah satu lembaga amil zakat juga, ACT belum ya. Nah, ini tuh jadi kasus yang booming juga kemarin di tahun yang setelah 2018 itu kan ada kecelakaan Lion itu ya, JT610 itu ya. Nah, pihak Lion ini mengalokasikan dana sebesar, saya lupa ya berapa, intinya tuh miliaran lah, sampai 25 US dollar. Nah, itu coba nanti bisa dikurskan ke rupiah gitu ya. Nah, ceritanya ini kan dia mengalokasikan dana ini tuh untuk pertanggungjawaban korban-korban yang sudah meninggal, dana warisan lah intinya. Nah, itu lewat ACT ini, lembaga ACT ini, yang ketuanya itu namanya Ahyudin, sekarang sudah dihukum 3,5 tahun. Di sini kan ada kasus skandal penggelapan dana, harusnya disalurkan ke penerima manfaat tadi, orang-orang yang terkena musibah, tapi dia pakai sendiri, digelapkan dananya sebesar 117 miliar dari total dana yang disalurkan itu. Nah, ini kan menjadi salah satu hal yang membuat para donatur itu jadi waspada untuk memilih lembaga zakat mana yang akan dia pakai untuk menyalurkan dananya. Nah, ini kan juga menjadikan ragu, benar nggak sih nanti disalurkan dana saya lewat lembaga ini. Itu kan jadi sebuah hambatan juga. Kadang kan orang berpikiran kayak mungkin dari kejadian itu ya. Iya, benar. Jadi mereka ragu. Akhirnya untuk donatur zakat jadi menurun mungkin. Iya, bisa dampaknya ketika kasus ini misalkan disebar luas. Memang sudah beritanya kan memang sudah tersebar luas, yang menjadikan keraguan gitu. Mungkin akan jadi ketika disurvei lagi, kesadaran untuk berdonasi bisa turun juga. Benar, itu jadi salah satu hambatan. Makasih nih Bu. Okay, nah ya? Mungkin mungkin ada closing statement singkat dari Ibu untuk teman-teman di rumah gimana? Closing statement ya, kalau terkait ini zakat ini gitu ya, kita sebagai khususnya ya teman-teman mahasiswa perbankan syariah yang itu juga belajar tentang keuangan sosial Islam, harapannya nanti bisa mengedukasi masyarakat tentang nilai penting zakat dan juga
ketika sudah bekerja ya nantinya bisa mencontohkan sebagai menjadi donatur misalkan kepada minimal lah mencontohkan kepada keluarganya aja sendiri gitu, menjadi agen perubahan supaya nantinya dana zakat ini bisa lebih teroptimalkan di masa mendatang gitu. Mungkin pesan dari saya, dan teman-teman selain belajar di kampus juga harus belajar di luar gitu, dari pengalaman, dari organisasi gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya datang ke podcast AdSafe ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.